Keluarga juga bisa dipandang sebagai sebuah tim kerja, tim untuk mencapai satu tujuan tertentu yang disepakati bersama. Bagaimana tim building, jadi membangun tim di dalam keluarga, bagaimana membuat keluarga menjadi sebuah tim, penting untuk sejak awal di dalam keluarga menetapkan tadi visinya, imajinasinya keluarga kita ini ingin menjadi keluarga seperti apa sih, dan potensi-potensi keluarga ini harus dikenali gitu oleh anggota tim yang lainnya, sehingga kemudian ketika pada situasi-situasi dibutuhkan, orang-orang yang punya keterampilan khusus inilah yang akan memimpin. Kalau misalnya ayah adalah kepala keluarga dan dia orang yang sangat tenang, sangat sabar, ibu adalah ibu rumah tangga yang orangnya misalnya heboh ya atau repot gitu, mereka nih komplementari, saling melengkapi gitu sebetulnya kan. Karena itu konsep dalam keluarga pembaharu adalah keluarga berdua satu, adalah setiap orang di dalam keluarga itu adalah change maker, pembuat perubahan. Karena itu dia bisa menjadi penggerak utama untuk satu tujuan. Jadi misalnya nih, kita mau piknik, bisa salah satu ditunjuk sebagai pemimpin pada saat piknik itu. Jadi dia mulai merencanakan, atau kita mau bikin kebun di pekarangan, siapa nih memimpin, bisa gitu. Jadi bisa dengan menunjuk pemimpin-pemimpin yang berbeda di dalam keluarga. Dengan begitu keluarga sebagai sebuah tim itu terwujud. Ada pembagian peran kan, tim itu artinya ada pembagian peran, ada pertanggungjawaban dari peran-peran yang dimainkan, lalu ada leaders, co-leaders, ada orang-orang yang digerakkan jadi bergerak bersama, ada gerakan bersama untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu. Nah, saya ingin menggarisbawahi sebetulnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Jadi semua anggota keluarga harus punya, di dalam keluarga harus ada tradisi pertanggungjawaban. Misalnya kalau anak-anak dilatih dikasih uang jajan seminggu, misalnya mingguan, di akhir minggu itu harus dicek itu uangnya kemana aja, untuk apa saja. Jadi kayak pertanggungjawaban. Nah, orang tua juga harus memberikan contoh gitu. Orang tua mempertanggungjawabkan misalnya janjinya. Kalau dia janji apa ke anaknya, itu harus ditepati dan dipertanggungjawabkan. Atau dia melakukan sesuatu, dia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi ada sistem pertanggungjawabannya, ada aktivitas-aktivitas atau project-project lah istilahnya yang dikerjakan untuk waktu-waktu tertentu yang melibatkan berbagai anggota keluarga ini sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan satu proyek, untuk menyelesaikan satu masalah, atau untuk mewujudkan sebuah impian gitu. Jadi kolaborasi antar keluarga sebagai sebuah tim itu harus dilatih, tidak hanya dikatakan saja gitu, oh kita adalah tim keluarga, tapi seperti apa gitu, itu harus ada aktivitas-aktivitasnya. Sekarang cukup banyak buku-buku yang menyediakan ya untuk aktivitas change making dalam keluarga, misalnya mulai dari berbentuk proyek-proyek kecil, games atau menulis bersama, misalnya menulis buku, menulis jurnal, atau menggagas satu proyek ya, satu proyek yang melibatkan banyak orang, misalnya itu juga satu upaya untuk membangun kolaborasi di dalam keluarga. Jadi misalnya bagaimana sebuah keluarga ingin menggerakkan di kampungnya, dia ingin menggerakkan kampungnya agar menjadi kampung yang bersih gitu, atau kampung yang hijau. Nah, itu bisa keluarga itu berbagi peran. Misal ibu misalnya mengorganisir perempuan-perempuannya, terus anak-anak mengajak anak-anaknya, lalu yang bapak-bapak kemudian bisa membantu bersama bapak mewujudkan desain-desain yang mau dibangun di kampung itu. Jadi banyak sekali
banyak sekali gitu ruang-ruang untuk melatih keluarga menjadi sebuah tim.